saya dapat info soalnya. Jadi si ibu yang istri Pratu ini rupanya sudah ke 1 atau 2 rumah sakit sebelum ke RSPAD tapi ditolak. Saya takut juga dikucilkan. Lebih takut lagi nanti saya harus kemana. Dan itu sudah pecah ketuban sehingga kalau terlambat itu pasti akan meninggal. Informasi di dalam nih. Aku gak sabar. Keno, kamu lagi nyari buku apa sih? Oh ini aku lagi baca berita, Rima. Berita tentang apa? Kok muka kamu sedih kayak gitu? Iya, jadi ini ada salah satu istri dari prajurit TNI Angkatan Darat yang sedang hamil tapi positif virus corona, Rima. Oh, terus untuk penanganannya gimana, Kak? Nah, penanganannya itu kemarin sempat dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dan itu ditangani di ruang khusus. Ya Allah, semoga kita semua dalam lindungan Allah ya, Kak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya udah, mau cari buku lagi, Kak? Iya, aku juga mau lanjut baca. Coba laporkan perkembangan bayi yang lahir dari ibu yang pasien PDP kemarin. Dari swab yang pertama sementara negatif, kita lakukan swab yang kedua. Belum ada hasil, mungkin siang ini atau besok pagi. Andai 2 kali swab bagus, maka bisa kita pulangkan. Yang terkendala adalah pasien ini akan dirawat oleh ayahnya. Ayahnya juga sedang kita lakukan, sarankan untuk swab pulang karena dikhawatirkan kontak erat dengan ibunya. Kami sedang komunikasikan dengan dokter paru untuk menswab orang tuanya ini, izin. Untuk ibunya ini pegawai, sedangkan bapaknya adalah Pratu, izin. Loh. Jadi yang ini tuh tentara toh? Saat itu tanggal 22 April 2020 jam 6.15 pagi kami menerima pasien atas nama Nyonya D dengan saat itu kondisinya sudah mulai teratur dan dari pemeriksaan kami sudah dalam proses persalinan pembukaan 4. Kemudian dari ketuban juga sudah mulai keluar dan akhirnya observasi berikutnya pasien di pembukaan 6. Di kurang lebih jam 8.15 kami monitor bahwa pasien pembukaan sudah lengkap sehingga pertolongan persalinan sudah mulai kami lakukan. Saya takut saya. Jadi saya takut seperti apa ya, kalau misalkan kandungan saya bagaimana, anak saya yang ada di kandungan seperti apa nanti, terus anak saya yang nomor 1, suami saya, semuanya. Saya takut juga dikucilkan, lebih takut lagi nanti saya harus kemana, saya harus lahiran di mana, nggak mungkin kan. Terus benar bahwa sebelum dibawa ke RSPAD, ibu yang hamil dan
Ini katanya sudah pecah ketubannya, betul? Menurut informasi demikian Bapak, jadi lahir di UGD, sempat pecah ketuban, kemudian rapid testnya positif izin, kemudian kita lakukan swab di RSPAD dan dinyatakan positif. Saya dapat info soalnya, jadi si ibu yang istri Pratu ini rupanya sudah ke 1 atau 2 rumah sakit sebelum ke RSPAD, tapi ditolak. Nah kemudian akhirnya minta tolong bener di RSPAD itu. Di RSPAD kemudian diterima sehingga sampai melahirkan, dan itu sudah pecah ketuban sehingga kalau terlambat itu pasti akan meninggal. Saya sempat takut juga sih kalau misalkan sampai sana ternyata saya udah kesakitan terus harus ditolak seperti itu kan, pasti saya harus kemana lagi kayak gitu. Cuman alhamdulillahnya dari RSPAD langsung menerima saya, langsung mengecek keadaan saya sama kandungan saya, mereka langsung cek semuanya. Jadi saya bersyukur sekali waktu itu. Tantangan yang kami temui adalah karena bagaimanapun pada proses persalinan akan ada paparan dari cairan tubuh dari pasien, baik itu darah maupun ketuban, dan juga paparan dari aerosol, yaitu percikan dari droplet atau cairan dari mulut pasien. Di mana cairan tubuh dan droplet ini adalah salah satu sumber penularan yang sangat krusial, sehingga kita harus melindungi diri dengan penggunaan alat pelindung diri atau APD yang tepat, dan juga untuk ruangan yang digunakan adalah ruangan dengan tekanan negatif dan juga prosedur isolasi pasien untuk tata laksana selanjutnya. Pada awal kami mendapat kabar bahwasanya akan ada bayi yang lahir dengan COVID positif dari ibu yang COVID positif. Kami langsung membentuk tim penjemputan dan tim perawatan. Tim yang menjemput pun juga tim yang sudah terlatih dan menggunakan APD level 3. Ketika menjemput, kita menggunakan inkubator. Harapan kita inkubator tersebut sudah steril sehingga bayi tidak akan menularkan ke orang lain. Waktu itu saya bingung sebenarnya, posisi udah habis lahiran masih sakit kayak gitu, terus harus dijauhkan dari anak, dari lahir anak saya keluar itu langsung dibawa perawat ke ruangan bayi. Saya nggak sempat lihat anak saya nggak bisa nyusuin, sedih sih Pak, harus membuang ASI saya. Akhirnya dari kebijakan pimpinan kami, bapaknya dites swab di kami, tes rapid dan tes swab di kami pada tanggal 24 yang hasilnya ternyata bapaknya pun positif. Untuk saya esokan harinya diperiksa juga di rapid test dan hasil saya juga reaktif. Kemudian saya diisolasi di IGD sambil menunggu administrasi. Kemudian selesai itu saya dibawa ke Pavilion Suharto. Di swab sudah 4 kali. Yang pertama hasilnya masih positif, swab kedua negatif, swab ketiga masih positif semua. Kebijakan dari pimpinan kami juga saat itu ibu dan bapak bayi dijadikan satu ruangan saat perawatannya. Besoknya sekitar jam 9 dari SPAD dengan protokolnya yang sudah ada melaksanakan penjemputan
pembantu dan putranya Ratu Didi. Saat itu juga dibawa ke RSPAD dilaksanakan tes. Alhamdulillah hasilnya ternyata negatif. Tapi RSPAD tidak mengizinkan untuk kembali ke rusun, tapi tetap dirawat, tidak diisolasi, tapi diberikan perawatan yang maksimal oleh RSPAD dan ditempatkan di ruang pavilion Adi Irma. In silence, with blindness, through darkness, I'll walk with you. When time's up, when they find us, I promise I'll be with you. I signed up. Bayi ini lahirnya bugar, sehingga karena dia lahir dari ibu yang COVID positif, maka kita anggap sebagai bayi yang kontak sangat erat tinggi, sehingga bayi tersebut kita rencanakan swab 2 kali, 24 jam dan 48 jam. Swab pertama dan kedua, 24 dan 48 jam ternyata negatif, dan diputuskan bahwa bayi ini tidak tertular. Mungkin ini kuasa Allah ya, kuasa Allah. Mereka semua negatif, seperti itu. Anak saya yang pertama selama ini kan tidur sama saya nggak menyangka juga kalau dia juga negatif. Anak saya yang saya kandung selama 9 bulan kayak gitu, dia juga negatif kayak gitu. Jadi saya nggak menyangka aja, ya ini keajaiban lah. Dan alhamdulillah dari pihak RSPAD sangat membantu dan membantu persalinan, dan termasuk istri juga banyak-banyak dibantu. Terima kasih banyak. Ya, saya harap suami cepat pulang ke rumah untuk bisa lekas sembuh seperti itu. Ya, semoga wabahnya juga cepat selesai. Anak gak ada yang terpisah dari ibunya, istri gak ada yang terpisah dari suaminya, seperti itu. Semoga cepat selesai wabah ini.